Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan dengan NIM 1062148 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Yang terhormat selaku penguji universitas dalam ujian komprehensif yaitu Bapak Dr. Zaki SHG MAG. Adapun tugasnya itu adalah membaca surah Al-Fatihah beserta arti, membaca 5 surah sebelum Al-Qari'ah, membaca rukun Islam beserta dalil. Yang keempat, membaca rukun iman beserta dalil dengan cara pejam mata. Langsung saja kita laksanakan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, yang pertama itu surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kedua itu adalah surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bi'din. Alayhisallahu biahkamil hakimin. Yang kedua adalah surah Al-Insyirah. Yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang keempat adalah surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang terakhir adalah surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Baik, dan selanjutnya itu adalah rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Adapun dalilnya terletak pada surah Ali Imran ayat 19, itu adalah sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Yang kedua ialah salat. Salat adalah ibadah yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk penghambatan dan komunikasi dengan Allah. Adapun dalilnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 103, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak sebagai bentuk pilihan sosial dan pembersihan harta. Adapun dalilnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat serta bayarlah zakat. Yang keempat adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban sebagai setiap muslim yang mampu. Puasa dilakukan fajar hingga terbenam matahari sebagai bentuk pengandalian diri dan peningkatan spiritual. Adapun dalilnya terletak pada surah Al-Baqarah ayat 183, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu yang kelima itu adalah haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Adapun dalilnya terdapat surah Al-Hajj ayat 27 itu, dan serukanlah kepada kalian manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menarik unta yang kurus. Mereka datang dari berbagai penjuru. Memasuki materi yang terakhir, itu adalah rukun iman. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Adapun dalil yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua ialah iman kepada malaikat, yaitu meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia, yang memiliki tugas tertentu seperti menyampaikan wahyu dan mencatat amal perbuatan manusia. Adapun dalilnya terletak pada surah Al-Baqarah ayat 3 itu, yaitu orang-orang beriman kepada yang gaib termasuk malaikat dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang berarti meyakini bahwa menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Adapun dalil yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran agar kamu dapat memutuskan perkara antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Lalu keempat ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang berarti meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu yang petunjuknya kepada umat manusia. Adapun dalil terdapat dalam Al-Baqarah ayat 87, seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Itu yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, yang berarti meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah mati, di mana setiap amal perbuatan manusia dihisab dan dibalas dengan surga atau neraka. Adapun dalilnya terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 7, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Lalu yang terakhir adalah iman kepada qadar dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, itu takdir. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ujian komprehensif ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.